Assalamualaikum. Halo kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi di podcast POV Librarian, sebuah podcast yang akan banyak membahas isu-isu, tema-tema menarik tentang perpustakaan, tentang pustakawan, tentang informasi dan lain sebagainya gitu ya. Yang kita harapkan POV ini akan bermanfaat tidak hanya untuk pustakawan tapi juga untuk masyarakat, untuk kita saling bahu-membahu memajukan masyarakat Indonesia dari sisi literasi begitu. Kawan-kawan, hari ini ada Bu Utami tentunya di sini, ada saya Lira, yang kami berdua akan bersama-sama ngobrol, diskusi dengan narasumber yang wow banget, luar yang biasa, pasti luar biasa, yang kawan-kawan pasti sudah sangat mengenal gitu ya, adalah Bang Win Muldian. Mari kita beri tepuk tangan. Nah, Bang Win Muldian ini pasti kawan-kawan yang mendengar sekarang sudah mengenal Bang Win ini siapa. Tapi pada hari ini kawan-kawan, kami ingin memperkenalkan Bang Win sebagai Presiden ICP yang kelima kalau nggak salah, kelima gitu. Jadi Bang Win ini adalah presiden dari Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia 2025 sampai dengan 2029 gitu ya Bang. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan lagi. Gitu ya. Yang lainnya nggak usah ya Ci, kita nggak usah perkenalkan Bang Win sebagai apa gitu. Nah, Uci dan Bang Win, gini, kita percaya sekali kan ya bahwa keberadaan sebuah organisasi profesi yang dalam hal ini adalah organisasi kepustakawanan itu kita harapkan tentunya dengan kita berkumpul bersama maka itu menjadi jalan kita untuk bisa maju bahu-membahu, saling belajar dan saling menguatkan tentu profesi ini gitu ya Ci ya? Betul. Gitu. Nah, salah satu organisasi yang kita kawal bersama selama ini sejak tahun 2006 adalah ICP tadi, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia gitu loh Bang Win. Udah 20 tahun loh Ci. 20 tahun. Itu artinya Ci lagi gemes-gemesnya ya Ci. Lagi menggemaskan itu. Dan juga ya seperti pepatah selalu ada ya. Kita sudah punya pepatah ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya kan? Maka perlu dikenal betul supaya disayang. Kan gitu ya kan. Ya mari. Jadi kami sangat berterima kasih nih ada ini bukan hanya sekedar omongan basa-basi ya. Ntar basi bener ya kan. Ya, tapi benar-benar sangat berharap Win bisa ngobrol santai tentang ICP gitu dan apa yang akan diitukan karena tentunya perjalanannya lumayan panjang ya 20 tahun loh. Betul. Ya kan. Oke, gitu. mari mungkin kita mulai dari ini dulu Ci Bang Win. Kita sama-sama membahas gitu ya. Sebenarnya organisasi profesi atau kepustakawanan itu keberadaannya itu gunanya tuh apa sih untuk profesi tersebut gitu. Bang Win mungkin ada pandangan Bang Win sebelum nanti kita masuk ke ICP itu sendiri gitu. Silakan Bang Win. Ya kalau secara umum kan pasti organisasi dibentuk oleh sekelompok orang karena ada tujuan bersama ya, tujuan kolektif gimana mereka berkumpul kan. Nah, ya kita paling nggak kita ya teman-teman yang sebagian bahkan kita semua yang di sini para sarjana pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi otomatis kan ketika dia lulus, ketika dia menyelesaikan pendidikannya kan perlu juga tetap mengembangkan kapasitas kan. Jadi sebenarnya organisasi ini penting dibentuk untuk bagaimana para sarjana ini terus bisa meningkatkan kapasitasnya, membangun wawasannya, membangun jaringan dan semuanya. Nah, ya pada saatnya waktu itu kebetulan saya juga ikut waktu pendiriannya di Bali ya, tahun 2006 itu dari pertemuan sebelumnya di Kemang, terus habis itu ada di Bali itu di kampus Udayana. Saya ikut mendirikan lah waktu itu bersama para senior dan juga masih anak kemarin sore waktu itu ikut-ikut. Oh iya ya, masa sih? Iyalah 2000. Masih cimit-cimit gitu ya artinya ya? Ya semacamnya. Nah, masih imut-imut. Kadang udah amit-amit. Ya jadi ya secara kolektif pasti ngerasa penting. Dulu mungkin awalnya masih ada beberapa pendidikan, baru beberapa perguruan tinggi yang ada jurusan ilmu perpustakaan dan informasi kan, baru masih paling baru UI, Unpad, ada sebenarnya UGM, UNER, USU juga. Dan sekarang kan udah banyak sekali ya, udah 50 lebih kayaknya katanya. Pendidikan perpustakaan dan pada saatnya kan kita juga perlu yaitu nih mengajak para sarjana
ilmu pengetahuan informasi itu untuk bergabung di ICP. ICP ya, karena banyak orang menyebutnya ada ICPI gitu. Nah, itu jadi gimana sih Bang? Yang benar penyebutannya ICP. ICP aja gitu ya. Jadi kalau ICPI gitu kan, misalnya ada I yang tertinggal di belakang ICP, gitu kan. gitu Jadi ya. ICP. Mungkin harus pakai nolnya karena I-nya 2 jadi ICP. itu disamakan gitu maksudnya penyebutannya. Jadi mungkin selama ini kan mungkin banyak yang punya cara masing-masing menyebutkannya kan. Dia sebenarnya ICP lah, ICP dengan atau otomatis I-nya 2 jadi di belakang. ingat apa IP itu kan juga tidak boleh disebut sebagai IP kan, karena nanti bisa ikatan punakawan ya kan. Jadi ini IPI kalau mereka mau menghendaki disebut sebagai IPI. Itu penting sebenarnya penyebutan istilah itu. Penyebutan istilah. Nah, akhirnya akhirnya kan sekarang kan juga dengan semua keanggotaan yang ada ya otomatis kita selalu terbuka dengan para sarjana baru dan sebagainya, termasuk juga dukungan para sarjana-sarjana yang sudah senior nih, yang sudah punya asam garam di dunia kepustakawanan untuk bisa berbagi ke yang lebih muda. Jadi sebenarnya wadah ini dibentuk tidak cuma untuk silaturahmi tapi juga bagaimana meningkatkan kapasitas para sarjananya dah. Termasuk juga akhirnya ya berbagi pengetahuan. Mungkin ada yang selesai pendidikan doktoral di mana, dia bisa berbagi pengetahuannya ke anggota yang lain. Dan akhirnya nggak cuma anggota kan, bagaimana juga akhirnya kontribusinya para sarjana ini di ICP, kontribusinya ke masyarakat, ke tengah-tengah publik. Itu sebenarnya yang diharapkan. Walaupun kita lihat di hari ini banyak organisasi berjalan, akhirnya nunggu bagaimana individu yang terlibatnya kan. Jadi mungkin banyak orang jadi anggota tapi kan mindset kita tuh masih minta dilayani oleh organisasi kan. Ini curhat ya? Jadi belum enggak, ini secara umum kita lihat di mana-mana itu. Jadi justru yang diharapkan adalah orang-orang yang berkontribusi untuk terlibat di organisasi itu sendiri. Jadi di ICP ataupun yang lain-lain kita lihat fenomena sekarang yang mau nggak mau mungkin individualistik dan sebagainya. Ya jarang orang yang sekarang mau terlibat di organisasi ya, selama mungkin tidak ada keuntungan buat mereka secara pribadi. Nah ini ada mungkin PR kan? kita ke depan ya, mungkin. Itu yang penting sekali memang yang digarisbawahi ya. What is it for me? Gua mau gabung dengan ICP itu gua dapat apa sih gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya menjadi titik tolak dari ICP untuk berkarya, untuk apa yang akan dilakukan oleh ICP sehingga para anggotanya merasa beruntung, merasa saya keren nih, saya anggota ICP itu dia. Coba tolong lagi. Ya itu yang perlu. Ini kayak dites loh Bang Win, kayak dites sama Uci sama Bu Tami. Gimana justru nih? itu justru makanya ini. Gimana dong? Ya justru itu pada dasarnya kan gini. Kita sebagai organisasi kan sebenarnya jangan berpikir untuk orang harus peduli dengan organisasi kita. Enggak, justru bagaimana organisasi ini membangun partisipasi sebanyak mungkin. Jadi ketika orang-orang yang bertanya apa yang dia dapat, dia juga harus ngukur apa yang bisa dia kontribusikan, bukan cuma ke ICP tapi juga ke kepustakaan Indonesia dan publik secara lebih luas. Nah pada dasarnya ini mungkin tantangan kita bersama, bagaimana membangun kesadaran setiap individu-individu punya komitmen untuk mengembangkan profesinya, kapasitasnya, kesarjanaannya, tapi juga dia berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini tantangannya tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi bagaimana dirinya juga punya peran di halayak yang lebih luas. Nah ini tantangan ICP hari ini ya, bagaimana kita membangun itu bersama-sama. Nah dengan semua layanan, keanggotaan, program, kegiatan, dan beragam aktivitas lainnya itu bagaimana mengajak ya tidak hanya menagih tapi juga dia berkontribusi. Itu yang diharapkan. Bang Win, kan kalau kita boleh berkaca nih ke organisasi profesi lain gitu Ci, mereka itu kayak lulusan di profesi tersebut kayak sudah ada kesadaran aja gitu langsung untuk bergabung gitu. Nah kalau kita boleh belajar dari mereka, sebenarnya apa sih yang membuat mereka bisa meyakinkan gitu ya ke para lulusannya itu untuk bergabung gitu. Kira-kira keuntungan apa nih Bang mungkin yang harus kita ciptakan gitu ya. Kan tadi Bang Win udah meng-highlight sih soal kesadaran gitu loh. Jadi bagaimana nih supaya mungkin apa karena ICP masih dilihat sangat kecil gitu ya. Jadi artinya juga kawan-kawan sarjana tuh nggak seperti mengejar gitu. Ini menjadi salah satu akuntabilitasnya gitu dalam profesi ini. Bang, apa Bang kira-kira Bang? Kalau mungkin kita bisa diskusi bareng nih gitu. Ya sebenarnya tidak lihat dalam konteks organisasi kesarjanaannya saja, tapi mungkin dengan konteks kepustakawanan sesuatu yang lebih luas. Gimana posisi dunia kepustakawanan itu di tengah-tengah masyarakat yang lebih Indonesia, publik dan sebagainya. Gimana profesi pustakawan, profesi-profesi informasi lainnya dilihat oleh masyarakat gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya mungkin ada pola ya, mungkin ada misalnya kalau kita lihat
kesarjana-kesarjana lain yang punya asosiasi kuat itu memang pertama mungkin profesinya sudah jelas di tengah-tengah masyarakat punya peran yang signifikan gitu, peran yang jelas dampaknya buat masyarakat. Terus kedua, mereka juga terlibat di kegiatan masyarakat secara umum. Nah itu mungkin sebenarnya akhirnya kita merefleksikan ke dunia kepustakaan Indonesia. Apakah kita ini jago kandang? Apakah kita cuma sibuk ngurus diri kita sendiri, atau kita cuma punya peran yang signifikan di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Nah itu mungkin refleksi ke siapapun yang memang dia sarjana perpustakaan, dia punya profesi mungkin terdekat dengan dunia pengetahuan dan informasi, gimana dia lihat apa kontribusi kita orang per orang ke tengah masyarakat. Jadi sebenarnya ini yang membedakan. Jadi banyak organisasi solid karena mereka punya militansi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi militansi untuk kelompoknya, organisasinya, profesinya dan sebagainya. Itu yang harus ditumbuhkan di tengah-tengah para sarjana perpustakaan dan informasi di Indonesia. Itu sih mungkin PR yang sebenarnya ini terus ada sejak awal sih. Justru bagaimana kita membongkar ini, mendobrak dinding ini untuk tidak ada sekat lagi bahwa kita itu bagian dari masyarakat. Jangan memaksa masyarakat hanya melihat profesi kita, tapi kita tidak punya kontribusi apapun. Justru kita harus menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, itu harus dibangun. Kira-kira secara konkretnya mungkin ke depan ini apa yang sudah punya gambar yang Win gambarkan gitu, apa secara, yang akan dilakukan? Misalnya kita lihat di tingkat negara ya hari ini banyak sekali misal kegiatan-kegiatan baik di pemerintahan maupun di tengah-tengah komunitas yang mengarah ke kegiatan terkait tentang pemanfaatan bahan pustaka. Pemanfaatan buku, bacaan, kegiatan membaca, dan beragam aktivitas yang terkait dengan sumber bacaan, sumber belajar. Nah, sebenarnya di situ gimana nih posisi para pustakawan? Mana di posisi para sarjana perpustakaan dan informasi gitu. Kita lihat misalnya hari ini ada program misalnya di Perpustakaan Nasional tuh ada relawan, literasi, ya, namanya ya. Ada KKN literasi. Ini para sarjana perpustakaannya ada di mana nih? Terlibat nggak? Dilibatkan atau tidak? Nah, itu lagi, itu juga lagi. Dilibatkan atau terlibat, atau mau melibatkan diri, atau jangan-jangan tidak dilibatkan karena dianggap oleh kita sendiri tidak berkontribusi. Mungkin lebih banyak peran para pegiat literasi daripada peran pustakawan, mungkin jangan-jangan. Nah, itu harus direfleksikan ke kita semua sebenarnya. Apa sih harusnya langkah kita ke depan gitu? Saya pikir ini tantangan untuk semua asosiasi terkait dengan kepustakawanan gitu loh. Karena kita lihat mungkin masih banyak ya berkegiatan untuk diri sendiri nih gitu. Sedangkan dunia kepustakawan sendiri yang dilakukan oleh orang lain yang bukan kita, tapi sedang berbuat banyak hal di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini mungkin tantangan transisi ini kalau bisa dilewati, pasti peran pustakawan dan sarjana perpustakaan itu sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat. Yang sekarang mengerjakan orang-orang yang nggak ada ilmunya. Kita angkat satu lagi istilah ya. Tadi kan nggak ada ya, tak kenal maka tak sayang. Ya kan? What is it for me? Apa sih gue dapat apa dari? Satu lagi, berani tampil beda. Nah, tampil beda itu dari yang tadi itu yang dikemukakan bahwa harus menunggu dan lain sebagainya. Memang kondisi asosiasi profesi di Indonesia ini memang sangat terpulang pada politik dan lain sebagainya ya. Tapi bagaimana kita bisa berani tampil beda? Paling tidak untuk apa kiranya itu tadi yang keanggotaan aja mungkin ya masih ya. Ya sebenarnya ya semua orang antusias untuk bisa menjadi anggota ya. Misalnya cuma masalah ada informasinya apa tidak gitu kan. Misalnya informasi tentang keanggotaan, kegiatan dan sebagainya. Ada kan udah ada situsnya segala macam. Iya ya. Nggak ini secara umum mas. Secara umum kan ya kita lihat akhirnya banyak organisasi yang berkegiatan di dunia kepustakawanan itu lebih banyak ke kegiatan yang sifatnya rutin ya, belum sampai ke program-program yang lebih spesifik gitu. Nah mungkin sudah saatnya sekarang ketika masyarakat gandrung dengan yang namanya buku, baca dan sebagainya, harusnya ada kontribusi kita juga yang lebih jelas. Nah ya di sini yang sebenarnya akhirnya saya melihat itu tadi selain mendobrak dinding itu, sebenarnya gimana akhirnya kita juga punya waktu untuk menyisihkan waktu untuk terlibat, ikut memikirkan bagaimana program-program yang bisa dikembangkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ya mungkin kalau dibilang mau tampil beda atau apa tadi, berani tampil beda. Ya saya susah membedakan ya. Ketika saya terjun di dunia perpustakaan pun sejak saya belum sekolah perpustakaan dan sekolah perpustakaan dan akhirnya saya juga lulus perpustakaan, saya selalu berbeda dengan yang lain gitu. Jadi saya nggak mungkin membedakan cara kerja ISIP itu
identik dengan saya gitu. Iya. Saya pikir tidak, ICP harus punya cara sendiri. Misalnya kalau mau pakai cara saya nanti ya tidak apa ya bahasanya ya. Bisa ditularkan sih. Ya ditularkan iya, tapi bukan bisa. berarti identik gitu. Iya, Nah itu tidak mungkin identik. sudah saatnya akhirnya kita melihat cara kerja yang baru, melihat untuk bagaimana bisa terlibat lebih banyak tengah-tengah masyarakat. Mungkin ke Ya. depan ICP harus mengambil jalan yang seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena sudah saatnya untuk bagaimana terjun langsung berinteraksi tengah-tengah masyarakat terkait bagaimana pengembangan sumber belajar, membangun akses pada pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Sudah saatnya mungkin momentumnya sekarang. Iya. Dari tadi itu Uci, Bang Win tuh menekankan gitu kan bahwa ketika sarjana bergabung gitu di ICP kan Bang Win tadi berbicara dari sisi mereka harusnya berpikir gitu, mereka bisa berkontribusi apa. Ya. Sepakat sih kita Ci ya, Iya, maksudnya sepakat apalagi banget, kita ya. masih bisa, walaupun usia kita 20 tahun nih ICP gitu, tapi ternyata kita masih sebuah organisasi profesi yang kecil, artinya memang ternyata kawan-kawan tuh melihat gitu organisasi profesi lain ketika bergabung mereka ini loh ngasih pekerjaan ke kita satu gitu ya, terus mereka memperluas jejaring kita, kenal dengan senior kita yang sudah berhasil bla bla bla. Nah ternyata masih kayak gitu tuh Bang Win, kawan-kawan tuh melihat, jadi akhirnya Ini secara umum ya. iya gitu. Tidak cuma di ICP ya, tapi Iya, saya melihat secara- misalnya Iya, secara ketika betul, ke kampus-kampus, gitu. misalnya Iya. kita sebut nama senior mereka yang ngetop, si mahasiswa ini nggak ngerti, nggak kenal Iya, gitu. Kenal. gitu. Oh, betul. Loh, padahal orang tokoh ini ya dia pinter apa, ahli apa, tapi mereka nggak pernah tahu. Ya oleh gitu. karena itu kan Bang, karena kita tadi organisasi kecil, memang kita pasti sepakat ya Ci, ada harusnya kita berpikir bahwa ayo kita sama-sama gitu gabung yuk ke ICP, butuh kontribusi kawan-kawan, kita besar bersama gitu. Nah karena organisasi yang lain pun dulu pasti juga mengalami fase ini Ya, gitu loh. ya, ya. Nah gitu sih Bang Win, artinya tadi Bang Win udah sebutkan banyak sekali sekolah-sekolah ilmu perpustakaan, tapi ternyata belum bergabung tuh Bang Win gitu. Mungkin kita ngomong langsung sekarang dari sisi keanggotaan nih Bang Iya, Win. iya. Iya, Target betul. kita apa nih Bang untuk ngajak dulu gitu kawan-kawan untuk gabung ke ICP Bang? Ya sebenarnya program kerja kita yang sekarang termasuk program kerja yang dulu, karena saya juga dari awal kan Ikut sudah mulai ya terlibat. jadi ketua, Iya. jadi sekjen, Iya, pernah betul. merasakan semua posisi Semua di iya, ICP lah, iya. selalu bisa di posisi-posisi sebagai pengurus inti kan. Jadi prakteknya saya lihat memang ketika kita membuka diri ke kampus misalnya, ya sebenarnya gimana akhirnya kampus juga bisa mendukung kita, asosiasi lain juga bisa mendukung kita gitu, karena kita kan asosiasi yang tidak ada perpustakaannya. Beda kalau Iya. perusahaan perguruan tinggi asosiasinya ada perpustakaannya, Betul. perusahaan sekolah ada perpustakaannya, sedangkan kita kan kesarjanaannya gitu loh. Nah justru posisinya Agak abstrak gitu ya Bang? ya sebenarnya pada prakteknya sebenarnya actionnya jadi lebih terbuka karena Sebenarnya tidak lebih spesifik terbuka, dengan iya. jadi satu jenis perusahaan tertentu kan sebenarnya. Nah sebenarnya itu lebih bisa berperan. Nah sebenarnya pada saat sekarang yang kita bangun saat ini adalah jaringan ke perguruan tinggi untuk para sarjananya, para lulusannya bisa bergabung ke ICP. Itu yang sedang kita lakukan dan kita akan roadshow ke kampus-kampus. Nah itu keren tuh ya Ci itu ya? keren itu, Keren. dan menghubungi Betul. para dosennya. Ya betul. Gitu loh. menghubungi Kuncinya para ada di dosen dia. ya, Ci ya? Dosen juga, dosen karena Tapi ada apa? kekecewaan. Enggak, saya belum tahu Iya. nih. Saya lagi konfirmasi, lagi agak kaget gitu Iya. ketika Asosiasi Mahasiswa Perpustakaan dan Informasi Indonesia membubarkan dirinya ya minggu ini gitu loh. Oh, iya. Oh gitu ya? Iya ini kan padahal kita mau IMASIP ngajak itu, Iya. Ikatan Mahasiswa. Nggak, seluruh Indonesia. Yang seluruh gabungan Indonesia ya? seluruh Indonesia. Oh my Iya, God. iya, Oh. sekarang kan Yang dipimpin. mereka padahal udah pertemuan rutin setiap tahun itu. Iya, iya. Oh, Tiba-tiba gitu ya? mengumumkan diri kalau mereka bubar. Nah ini kan saya jadi penasaran. Padahal buat Iya. kami, buat kita di ICP ini kan adalah mitra strategis. Iya, kita. Iya, jadi betul. kantong Iya. kecilnya ICP itu. Karena gitu. selama ini kita membuka diri dengan mereka. Kadang Iya. saya dulu pernah hadir pertemuan mereka di Bandung, Iya, iya. saya pernah hadir pertemuan mereka di Makassar, Nah, gitu mungkin kan. nanti perlu juga itu jadi PR Iya. kita juga Iya, ya, itu PR jadi kita tantangan semuanya, iya, gitu. iya. Iya, jadi menghubungi para itu ya dosen Ya, itu kampus-kampus memang penting lah, itu ya. gitu. Karena toh kita juga kan anggota kita, pengurus kita ini justru di perusahaan periode yang sekarang ini sangat beragam. Iya. Ada ketua yang dari Sumatera Iya. Barat tinggalnya, ada yang di Bali, ada yang di banyak. Jadi nggak cuma ini Jakarta sentris atau mungkin Jawa sentris. Justru keputusan kita ini ada di banyak daerah di Indonesia gitu loh. Iya. Kalau kita bicara dari struktur ICP, Bang Win itu sekarang bagaimana sih Bang strukturnya? Tadi Bang Win udah nyenggol dikit tuh Iya. bahwa kita udah berusaha nggak Jakarta sentris gitu ya. Iya, iya. Karena kan kalau yang periode-periode sebenarnya, sebelumnya
kita Jakarta sentris tuh Bang. Jadi gimana Bang struktur ICP itu Bang? Biar kawan-kawan nih yang belum kenal ICP semakin kenal gitu. Dan Ya, mau bergabung sama. ya kalau yang di Iya. daerah-daerah. Yang jelas kan ya ada presiden ICP, Iya. ada Adalah Anda sekjen, sendiri ada gitu ya. bendahara, ada 5 ketua. Oh ada 5 ketua. Ketuanya itu apa aja Bang? Siapa tuh? Hafal nggak Bang? Ya ketua-ketuanya. Aku nahan ketawa loh. Ini usulan masa sebut-sebut nama itu atau apa? Enggak bukan bidangnya. Bidangnya. Nggak usah nyebut Oh, nama. kalau ketua itu bisa mengurusi Oh, semua. umum Jadi gitu bisa. ya. Jadi Oke, bidangnya, iya. ya ketua-ketua ini misalnya ada yang dari Bandung, ada yang dari Malang, Untuk ada yang dari keterwakilan Jakarta. daerahnya Iya, gitu ya jadi Bang. itu yang sebagai para ketua. Jadi ada Iya. 5 ketua ICP saat ini. Oke. Dan sebenarnya kita punya bidang-bidang yang bidang terkait tentang kajian, itu Kajian. ada bidang terkait tentang komunikasi publiknya, Komunikasi diseminasi publik. informasi. Komunikasi publik Iya. itu penting tuh. Ya, ada. Kita punya tim sosmednya. Cuma kan sekarang konten apa yang mau kita kembangkan nih gitu. Iya. Ada divisi yang keanggotaan. Dan mungkin yang menarik di dunia kepustakawanan ya ICP memisahkan unit usaha yang untuk biaya organisasi itu dalam bentuk koperasi. Oh jadi ICP juga udah Ada punya koperasi ya ICP. Bang Win. Jadi di Iya. koperasi ICP inilah yang nanti yang tugas. Jadi jangan sampai organisasi dibentuk hanya sibuk buat nyari duit nih. Oke. Kan banyak orang bikin seminar karena ada duitnya atau apa gitu. Pada saatnya kita organisasi ini memang fokus ke substansi, ke pengembangan tentang kapasitas keanggotaan dan lain-lain gitu. Substansi kita punya jurnal ilmiah gitu kan, jurnal kita terbit Jodis dan jadi fokus-fokus bagaimana bahan-bahan yang kita produksi bisa dimanfaatkan oleh para anggota ICP dan juga masyarakat yang lebih luas. Nah, itu kita bekerja. Cuma mungkin orang tidak terlihat dalam bentuk event ya. Nah, justru event ini kita ngandelin di koperasi. Wah, padahal ini pas kebetulan kan sekarang sedang heboh dengan koperasi Merah Koperasi, Putih ya. betul. Seluruh Indonesia ada koperasi tingkat desa. Ya. Koperasi Merah Putih itu ya. Koperasi Jadi Merah bidangnya Putih. apa aja Bang? Jadi Bidang bidang apa? kajian. Kajian itu ya advokasi ya Bang? Juga termasuk beda ya kajian. beda gitu. Terus, dia komunikasi diseminasi informasi dan publik. komunikasi. Terus ada keanggotaan. Ada keanggotaan. Terus jurnal yang Jurnal. kajian. Jodis itu. Ya, jadi sebenarnya itu 4 aja. 4 itu udah ya. mencakup semua. Satu tentang substansi, 2 tentang gimana mengkomunikasikan produk konten kita, ketiga tentang keanggotaan, keempat ya jurnal ilmiah kita gitu. Jadi sesimpel itu. Tapi pada dasarnya kan misalnya ada target, misalnya kita mau buat buku tentang kepustakawan Indonesia berbahasa Inggris yang bisa terbit di internasional gitu. Jadi hal-hal yang mungkin belum pernah dilakukan di sebelumnya gitu. Jadi kita mencari misalnya naskah atau tulisan-tulisan yang memang otentik terkait gimana kepustakawanan di Indonesia, terus dikompilasi jadi kumpulan tulisan, antologi, terus nanti diterbitkan, mungkin bisa ke Springer dan ke sebagainya. Jadi suatu yang kita upayakan yang masuk ke bagian yang urusan ilmiahnya lah gitu loh. Menarik itu. Iya. Apakah selama ini sudah ada juga dibina atau dikembangkan atau dirintis berjejaring kerjasama mungkin dengan sesama asosiasi profesi yang di Indonesia atau bahkan di luar negeri, di internasional, ya kan? Justru kan gini kan sekarang kan banyak juga yang di pengurus maupun anggota kita yang sedang belajar di luar negeri itu kan juga ada ya, ada lagi ngambil doktor di Malaysia, ada lagi ngambil doktor di Eropa dan sebagainya. Di posisi-posisi ini kan justru mereka membangun jaringan ICP kita gitu misalnya. Sama misalnya kita bisa terkoneksi dengan kepustakawanan di negara lain. Nah di samping itu juga kalau misalnya dengan mitra, justru selama ini kan kita kalau bikin event yang sifatnya semi lokal gitu atau seminar atau apa kan juga kita kerjasama dengan perguruan tinggi kan. Tahun lalu kita bisa kerjasama dengan UNS Solo untuk terkait tentang pengembangan jurnal, terus sebelumnya juga tentang knowledge management kan gitu. Dan juga misal banyak hal lain yang sebenarnya justru kita lihat saat ini ya tadi membuka diri lagi ke kampus-kampus. Selama ini sudah ada. Kayak kuncinya di situ ya. Itu kelihatannya. Ya, selama ini sudah ada. Iya. Cuma memang mungkin pasca pandemi ini memang kita kelihatan semua lagi agak berkurang nih di dunia kepustakawanan, program-program ini lagi agak berkurang. Justru kita lagi cari pola apa yang bisa menguatkan lagi ya sebenarnya akhirnya bukan cuma profesi kesarjanaannya ya, tapi juga bukan cuma profesi tapi juga peran kesarjanaannya. Justru itu yang kita cari. Cuma memang akhirnya dari diskusi kita temanya jadi spesifik, serba spesifik nih. Jadi kita mau cari lagi mungkin tema yang general dan populis yang bisa mengajak ya mengenalkan ICP ke publik yang lebih luas gitu. Jadi saya pikir kita sedang menggodok lagi program-program yang tidak hanya spesifik tapi lagi cari program-program yang memang bisa dikonsumsi untuk publik yang lebih luas. Dulu kita punya namanya Semiloka Kepustakawanan Indonesia. Itu dirintis oleh ICP.
diadakan tiap tahun dan bekerja sama dengan universitas. Ya. Dan mungkin sudah saatnya misalnya ketika sekian tahun tidak ada, ketika di periode saya kita menjajaki untuk ada lagi Semiloka Kepustakawanan Indonesia, di mana di situ ada beragam aktivitas, ada seminar, ada workshop, ada macam-macam yang mungkin bisa dikembangkan ke depan gitu. Jadi memang mungkin belajar dari organisasi lain gitu, memang organisasi profesi itu harus ada satu kegiatan yang seperti orang ketika dengar kata kegiatan itu adalah miliknya identik gitu loh. Nah, kayak program unggulan lah. ICP apa Bang? Ya, di periodenya Bang Win nih. Ya sekian lama, termasuk dulu kan penyebutan nama di zaman itu kan juga saya mengusulkan nama Semiloka Kepustakawanan Indonesia. Dan ini sudah sekian lama Semiloka ini nggak ada gitu loh. Nah di periode saya kita jajaki bisa nggak, mungkin targetnya memang kita 2026 mau bikin semacam Semiloka Kepustakawanan Indonesia. Tapi di saat yang lain juga kita lihat jadwal pertemuan-pertemuan nasional ini kan banyak ya dilakukan padat kan. Nah, kita harus lihat juga bagaimana sebenarnya kontennya sih. Sebenarnya konten apa yang mau kita angkat melihat tren ke depan. Kalau cuma mau bikin event dengan tema cuma asal comot mungkin mudah, tapi kalau kita nggak melihat sesuatu yang penting, kita kurasi konten apa yang penting ke depan. Jadi buat saya penting sekali memprediksikan konten apa menjadi bagian dari kepustakawanan dan sarjana perpustakaan informasi ke depan di Indonesia gitu loh. Bisa apakah artificial intelligence ini mengancam, apakah misalnya menjadi teman yang baik untuk pustakawan dan perpustakaan, terus nasibnya ke lembaga perpustakaan gimana misalnya peran perpustakaan dan juga sarjananya untuk di dunia pemerintahan atau di dunia pendidikan. Karena dilihat kan misalnya sarjana perpustakaan untuk masuk ke dunia kerja kepustakawanan di Indonesia itu seperti apa. Ternyata kan yang nggak sarjana perpustakaan juga bisa jadi pustakawan gitu kan. Nah itu kita cermati, karena kan jangan sampai misalnya orang ikut pelatihan cuma sebulan 2 bulan, dia sudah sama dengan kita yang bertahun-tahun sekolah sarjana perpustakaan gitu. Kiranya di mana itu sebenarnya? Sebenarnya itu bisa di framing ya. Iya, itu yang justru bisa di framing bahwa kawan-kawan ayo kita bergabung di sini gitu, bahwa jangan sampai pekerjaan kita yang menjadi tugas kita itu bisa dikerjakan oleh orang lain, walaupun kita sangat terbuka gitu Bang. Kalau misalnya itu jadi ide pribadi itu udah pasti ada kan, tapi kan kita secara kolektif kan kita baru sepakat, kita sepakat enggak gitu. Kalau misalnya itu cuma ide saya pribadi sebagai presiden, itu nggak bagus dong untuk organisasi gitu kan. Ide pribadi Bang Win tapi dibawa ke ICP ketika kan semua keren. sepakat, ketika semua sepakat merasa bagian dari ide bersama gitu. Sebenarnya kalau kayak hal-hal seperti advokasi yang seperti itu kan selalu kita bicarakan. Cuma misalnya kita angkat apa tidak. Ternyata kan kenyataannya berapa tahun yang lalu misalnya kita ICP bicara di Komisi 10 DPR meminta pendapat tentang kepustakawanan, malah omongan kita yang didengar daripada asosiasi lain yang sibuk mengenalkan diri gitu. Kita malah langsung ke substansi. Nah saya pikir kita sangat kuat di substansi. Masalah sekarang gimana ke substansi kita ini bisa diangkat ke publik yang lebih luas. Jadi bukan cuma diskusi di internal kita di ICP. Justru itu mungkin PR kita. Salah satu PR kita ke depan. Saya kira itu jadi PR. Dan karena apa ya, bagaimanapun mau tidak mau kita harus melihat juga struktur organisasi atau kelembagaan dari di Indonesia ini mengenai undang-undangnya, mengenai perangkat peraturan-peraturannya yang berbeda-beda dari satu kementerian ke kementerian lain, ya kan? Yang tumpang tindih, yang seenaknya aja mengeluarkan keputusan ini, tapi yang lain, nah itu, tapi ya kalau mau ngomong itu bisa panjang lebar, panjang dan lebar, diskusi lain itu. Gitu. Tapi saya kira itu penting untuk tadi yang dikatakan bahwa berhubungan dengan kampus, ya. Berhubungan dengan kampus itu tidak hanya dengan ikatan mahasiswanya, tapi juga dengan para pengajar. Disentuh disentuh pengajarnya. Di jurnal Jodis ini yang dikembangkan oleh ICP, yang dibangun oleh ICP sekian lama, ini melibatkan banyak akademisi dari berbagai kampus. Semoga itu bisa jalan bisa jalan. Itu doktor yang dosen di UI, terus juga ada dosen dari kampus. Dan juga pejabatnya, Mas Win, pejabat-pejabatnya. Kita kebetulan beruntung ada beberapa orang kan, ya Pak Agus Rusmana jadi apa, ya kan, Bu Wina jadi apa, terus Taufik jadi apa gitu. Jadi para pejabat-pejabat itu, pejabat birokratnya itu juga penting dideketi, di approach gitu ya. Karena memang jadi ingat pengalaman itu, kalau saya pernah dulu sebentar menjadi pustakawan di UI itu dengan pakai modal ini apa namanya, tinju. Saya mahasiswa S3
tolong ya cari ini nih, segera dapat ya, saya tunggu 15 menit. Bisa ngomong Ada gitu tuh. pengalaman seperti itu ya? Ada tuh, sampai Iya. kaget. Oh, begitu ya. Nah, ini yang hal-hal yang juga perlu karena mungkin karena itu tadi tidak ada pemahaman yang jelas tentang apa sih fungsi perpustakaan, dan ini harusnya bisa diisi oleh ICP ya kan. Ya kebetulan kan juga ya dalam hidup saya kan saya juga sempat hadir misalnya kayak pertemuan misalnya asosiasi pustakawan di Amerika, saya sempat hadir juga ada di forum-forum internasional. Saya ya kita otomatis bisa ngebandingkan kan. Iya, benar. Jadi sebenarnya banyak orang Indonesia yang hadir di acara-acara internasional itu, tapi sebenarnya feedbacknya ketika di Indonesia kayak gimana gitu. Jadi kan nggak itu pembelajaran buat kebijakan. Kalau saya pulang dari mana saya langsung praktekin. Waktu saya di perpustakaan Kemendikbud, waktu saya mungkin ngembangin tentang beragam program itu pasti merefleksikan dari perjalanan yang saya lakukan. Seperti kemarin 2 minggu yang lalu saya di Singapura sekian lama, saya pulang mengambil sekian banyak ilmu gimana community library beruntunglah dikembangkan di sana, ICP ya gitu. dengan Betul. presiden. Jadi itu semoga bisa terus berlanjut ya. Tapi itu tadi memang penting sekali itu, akan ke depan tuh akan apa sih yang akan dilakukan gitu. Tadi Ci selain apa kan harus melakukan pendekatan gitu ya ke sekolah-sekolah ilmu perpustakaan, mahasiswa sarjananya, termasuk dosennya juga gitu. Betul. Sebaiknya kan sebelum mereka lulus tuh mereka udah terinfo tuh tentang ICP gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah kegiatan uniknya, identiknya ICP Semiloka itu gitu ya. Terus Jodis kita itu jurnal itu juga sebenarnya udah terkenal Ci. Artinya itu menjadi sarana juga. Nah satu lagi nih tadi karena Uci juga udah nyinggung dan Bang Win juga sebenarnya adalah mungkin ya yang akan menarik juga buat teman-teman sarjana ilmu perpustakaan adalah ketika ICP tuh bisa mengadvokasi isu-isu nasional gitu loh. Artinya misalnya dengan katanya jumlah pustakawan itu kurang gitu ya. Artinya ICP harus memperlihatkan kehadirannya gitu loh Bang Win. Jadi maksud banyak kok, itu kan artinya cuma butuh tulisan gitu ya, tulisan untuk menyuarakan itu gitu Bang Win. Bagaimana Bang kita dalam advokasi itu bagaimana Bang Win? Itu yang lagi digodok di divisi kita yang tentang substansi ya, yang tentang konten. Justru kita ngeliat itu kan. Cuman ini kan ya banyak orang pinternya di situ nih. Jadi kita mengkompilasi itu dari tugasnya situ. Bang Win sebagai itunya, ilustratornya, master. Nah dan tapi kan kita lihat misalnya ketika masukan kita di apa waktu itu di DPR di Komisi 10 tentang itu kan udah sampai ke sana segala, itu kan efektif kan? Misalnya ketika dari semua yang hadir malah kita yang dikutip kantor berita Antara, pernyataan kita malah dikutip. Tindak lanjutnya apa? Jadi pada dasarnya sebenarnya advokasi yang kita lakukan itu sudah lumayan efektif. Cuma masalahnya ketika itu di tahap implementasi, apa kita terlibat misalnya, apa kita terlibat mengawal misalnya rancangan undang-undang, apa kita terlibat mengawal misal terkait tentang bagaimana regulasi tentang kepustakawanan dan sebagainya. Nah itu mungkin PR pada dasarnya. Betul. Ya sebenarnya kan banyak juga anggota dan pengurus ICP juga ada di pemerintahan yang mereka misal pegawai di Perpusnas dan sebagainya gitu juga ada. Nah sekarang bagaimana akhirnya mereka pun bisa berkontribusi mewarnai substansi itu. Pada dasarnya semua melakukan kayak misal minggu lalu kita terlibat terkait tentang pembentukan LSP, sertifikasi di Perpusnas. Kita ada 8 orang yang ikut terlibat rapat-rapat bersama mereka mewakili ICP. Dan 8 itu juga nggak cuma Jakarta loh, itu ada dari Bali, dari mana-mana. Justru saya mengajak gimana kita ICP bisa bekerja dengan kolektif kolegial, jadi semuanya bisa terlibat gitu loh. Nah saya tidak urut peserta urut nomor 8 aja, nomor 1, 2, 3-nya biar teman-teman dari daerah gitu. Jadi itu yang saya coba kembangkan. Tapi ya mungkin karena tantangan semakin banyak ke depan dan kita juga melihat bahwa pemerintah juga saat ini bisa melihat profesi kita penting, tapi kita aja belum ngapa-ngapain. Kita secara umum ya, bukan misal ICP, tapi kita lihat kepustakawan Indonesia ini masih nonton nih. Padahal masyarakat sudah terlibat di dunia kitanya masih nonton secara umum. Nah itu yang harus kita dobrak tadi. Saya pikir dinding ini harus segera dijebol untuk kita menjadi bagian dari gerakan yang sedang dibangun di tengah-tengah masyarakat hari ini. Ada kata-kata yang kemarin saya dapat, saya lupa siapa yang mengatakan, tapi itu yang jelas, jangan takut untuk mencoba.
Ya, Ya. kalau mungkin bahasa yang lain lagi tadi mau saya Dosen share lagi ya. menasihati Iya kan? mahasiswa ya. Tebal buka. Lagi dites. Aduh, tebal buka. Juga mencoba sejak masih kuliah. Dia ngelawan mulu waktu itu. Jangan takut untuk mencoba. Jadi dari mana kita bisa tahu berhasil apa tidak kalau kita belum coba, ya kan? Betul, Iya, betul. gitu. Ya kebetulan kan saya sudah sempat ngerasakan Iya, secara betul. pribadi kan, misalnya saya terlibat di Panja Undang-Undang 43 waktu itu tahun 2007, saya ikut menyusun pengawal, bahkan saya menyusupkan kata-kata dari saya di undang-undang Iya, gitu loh. iya. Tapi buat saya kan itu cara kerja secara personal, tapi gimana kontribusi kita secara kolektif atas nama ICP. Atas Nah, nama itu yang ICP. perlu dibangun karena selama ini misal kontribusi-kontribusi yang terlihat di tengah kepesertaan Indonesia itu masih sifatnya pribadi-pribadi. Walaupun misalnya dia mewakili kampus atau asosiasi, identiknya masih pribadi gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa bawa itu representasi dari ICP, dari organisasi yang memang kita kelola sendiri. Itu yang Kita menunggu betul. harus Ya, dikuatkan. Betul, dan kerja-kerja baik itu beberapa bahkan belum terdokumentasi tuh Bang Iya. di sosial medianya Nah. ICP gitu loh. Nah, itu saya rasa bisa itu- menarik itu ya kita, teman-teman Gen Z ya. Ya, Teman-teman ya, Gen betul. Z untuk bergabung gitu Betul. dan menjadi percaya Iya, gitu loh. iya. Bahwa mereka jadi clear bahwa mereka akan semakin kuat kapasitasnya, semakin kuat jejaringnya, tapi juga ada kesempatan berkontribusi gitu Bang Win. Betul, betul. Bang Win, kalau bicara keanggotaan sebenarnya untuk menjadi anggota ICP itu bagaimana Bang, bayarkah keanggotaannya bagaimana gitu Bang? Ya, pasti ada Mungkin bentuk. boleh itu Bang infokan Bang. Ya ada bentuk kontribusi ya, misalnya Iya. ada bentuk kontribusi ke organisasi. Jadi ada iuran tahunan. Sekarang tuh jadi berapa iuran tahunannya? Berapa 200.000 atau 100.000 gitu? Iuran Kayaknya tahunan, 200 deh, Bang. 200 Iya. terus nanti Dapat kartu atau gimana? Dapat ya, kartu. kalau dia mau menjadi anggota koperasi, dia harus daftar juga menjadi untuk simpanan wajib dan simpanan pokok. Gitu. Jadi intinya mau jadi anggota organisasinya aja atau mau jadi anggota koperasi juga. Iya. Gitu. Jadi itu dibikin. Nah, jadi kita ada mekanismenya itu bisa lihat Oke. di website Iya. sih misalnya tentang itu dan itu ya polanya baru ya, Iya. polanya baru karena mungkin kita memisahkan unit usaha kita dari organisasi gitu kan tantangan tersendiri juga, ini hal yang baru juga buat kita ketika ada koperasi sebagai badan usaha itu yang bikin event, yang bikin menyelenggarakan, yang menerbitkan buku, jadi kan buku-buku yang kita terbitkan segala macam itu ada di bawah koperasi. Betul. Yang penting Organisasinya yang dikenal adalah tetap ICP, ICP-nya, bukan iya. koperasi. Betul, ICP betul, gitu. betul. Itu kan unit usahanya aja untuk Iya, supporting itu kan si unit usaha organisasi dan ya. Gitu. bagus kalau memang itu hal yang jalannya. baru juga selama Iya. ini kan kecampur-campur Iya. di itu jadi secara umum kan di banyak organisasi itu kecampur. Nah, sekarang kita coba itu pisahkan dan itu perlu juga akhirnya daya tahan kita untuk mengelola itu dengan konsisten gitu loh. Oke. Nah, itu otomatis ya saya memang presidennya tapi sebenarnya bagaimana kita bisa berperan bersama-sama untuk menguatkan itu, mewujudkan mimpi kita bersama. Jadi bukan mimpi orang per orang, itu yang harus kita bangun di ICP. Baik, wah. Setuju sih Bang. Bang Win, mungkin ini kesempatan berharga gitu Bang Win. Tadi semoga kawan-kawan di rumah memang tema kali ini memang sangat lekat dengan profesi kita teman-teman pustakawan gitu. Boleh Bang diajak pendengar kita yang netizen kita gitu loh Bang, bahwa bagaimana untuk bergabung Bang teman-teman sarjana ilmu perpustakaan, kesempatan untuk Bang Win berkampanye Bang di sini Bang gitu. Kami buka kesempatan nih Bang. Dari awal kita udah Iya, kampanye tapi loh bisa tadi. ngajak Pada lagi nih Bang gitu. Ya loh. pada dasarnya kan sebenarnya kita Penulis di situs, ya kita di sarjana perpustakaan informasi kan sebenarnya punya wadah bernama Betul. ICP. Iya. Sebagai sebuah organisasi ini kan adalah momen yang adalah sebenarnya kalau ditandain fasilitas yang bagus untuk gimana kita beraktualisasi diri. Jadi Iya. teman-teman yang Iya. sarjana ini Iya. bisa mengembangkan pemikirannya, idenya, menguatkan jaringannya, memperluas kapasitas ya apapun lah yang bisa dilakukan bersama-sama dan ICP sangat terbuka untuk itu. Terutama misalnya para sarjana baru yang dari kampus yang mengorganisir diri. Dan kita juga kan mengembangkan ICP ini untuk bisa dikuatkan di berbagai daerah. Jadi misalnya di kota mana ada beberapa anggota ICP, dia bisa menguatkan diri untuk bikin program. Jadi sangat terbuka seperti itu. Jadi walaupun kita tidak ada misalnya kayak pengurus wilayah atau apa enggak, tapi pengurus yang memang anggotanya itu berkumpul dari satu wilayah atau satu kota gitu. Jadi itu sangat terbuka untuk bagaimana bersinergi untuk bikin program atas nama ICP gitu. Jadi kita seterbuka itu sebagai sebuah organisasi dan tinggal intinya mereka ketika lulus ya langsung gabung aja, nggak usah nunggu. Dan itu memang kita tunggu mengingat kontribusi. bahwa nanti tahun 2026 adalah itu 20 tahun ya. Jadi Ya. mari kita buat Ya. itunya timeline-nya target Sudah gitu ya. sudah ada semua, Supaya, sudah ada semua yang tinggal sudah dijalankan gitu kan ya. Dan kita tentunya mendukung semuanya ini. Kebetulan kita semuanya kan juga lulusan
ilmu perpustakaan perpustakaan. juga ya. Jadi Ya, gitu. kebetulan saya pun kan sebenarnya dengan fleksibel tidak punya kerja di tempat tertentu karena cukup pengembangan perpustakaan pribadi saya yang baca di Tebet dan saya bisa berjaringan di mana-mana. Saya juga Iya. siap datang kemana-mana, Iya. siap terlibat di kegiatan teman-teman ICP di berbagai daerah di Indonesia. Iya. Jadi pada saat itu, jadi setiap saya ke daerah mana pasti akan Iya. cari waktu ketemu atau bikin Betul. program. Oke. Jadi Iya. semudah itu sebenarnya Iya. kalau bisa mau melibatkan saya ke depan. Gitu. Iya. Betul. Selamat bertugas tentu Bang Win, dan Bang Win sebagai Presiden ICP tidak sendiri gitu ya Bang. Yap. Iya. Dan Bu Utami, Bang Win, ini menarik sekali tema kita hari ini. Boleh ya kita kita anggap ini sebagai hadiah bagi para pustakawan, Wow, iya, para betul. pendiri ICP gitu ya, para foundernya kasih. ICP. Benar, Ini terima kasih. menjadi sarana kita untuk mengingatkan semua kawan-kawan sarjana ilmu perpustakaan untuk gabung. Ayo kita Ayo, kita besarkan bergabung, bersama iya, gitu iya. organisasi Betul, profesi betul. ini. Iya, betul. Tidak bicara apa yang didapat, tapi apa yang akan Apa kita yang bisa kita kontribusikan. kontribusikan. Gitu ya. Kontribusikan bersama. Makasih Bersama, banyak bersama. kawan-kawan semuanya. Makasih Bang Win, makasih Bu sama-sama. Utami. Makasih, Sampai Lira. jumpa lagi kawan-kawan. Makasih. Yo, pamit.